Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kasus penipuan online lintas negara yang menjerat ribuan korban di Indonesia. Halo sahabat Nusa, jujur miris banget setelah melihat banyak penipu yang manfaatin kemajuan teknologi buat bikin banyak orang jadi rugi. Dulu tuh kayaknya penipuan di dunia digital gampang banget buat terdeteksi. Bisa dilihat dari bahasanya yang berantakan, kontak mengirim yang gak jelas, foto atau video yang ngeblur, dan suara palsu yang ketahuan banget kalau dibuat-buat. Sekarang, kemajuan AI justru bikin kesempurnaan lah yang perlu dicurigai sebagai penipuan. AI sengaja dimanfaatin buat aksi penipuan yang menyasar semua lapisan masyarakat. Kalaupun mereka nemu target yang pintar, ya udah, mereka bakal manfaatin AI buat ciptain cara yang lebih pintar lagi biar korban terjebak. Apalagi kalau sasaran mereka itu orang yang mudah percaya dan minim pengetahuan tentang penipuan. Nah, biar kamu tetap aman dan teredukasi, simak dulu 4 jenis penipuan berbasis AI dan tips menghadapinya di video ini, biar kamu nggak terjerat. Pertama, ada penipuan cloning suara, atau AI voice cloning. Penipu bakal ambil sampel-sampel suara target. Terus semua sampel itu bakal diolah buat ditiru pitch, tone, accent, dan speaking style. Selanjutnya, hasil akhir bakal digunakan buat ngelakuin kejahatan biar korban makin yakin. Bentuk penipuannya bisa panggilan telepon palsu dari customer service suatu operator, kiriman voice note, minta tolong dari suara orang yang kamu kenal, dan panggilan telepon palsu dari sosok terkenal atau anggota keluargamu untuk meminta transfer uang. Contoh nyata dari penipuan ini ada yang namanya grandparent call. Penipu mengaku sebagai cucu yang lagi ada di kondisi darurat terus minta uang kepada target yang merupakan kakek nenek. Target pun nurut-nurut aja karena ngerasa itu cucu mereka. Kedua, ada yang namanya penipuan panggilan video AI atau AI deepfake video call fraud. Langkah awal dari penipuan ini itu mengkloning suara dan ditambah dengan meniru bentuk ekspresi dan bahkan detail-detail kecil pada wajah seseorang. Hal ini dilakukan biar hasil video jadi lebih nyata secara visual dan suara. Sedihnya, penipuan ini sudah menjerat banyak korban di dunia nyata dan merenggut banyak kerugian finansial. Kenyataan ini terbukti dari kasus nyata seseorang staf keuangan yang mengirimkan uang setelah melakukan panggilan video dengan CFO di perusahaannya. Padahal panggilan video itu cuma hasil tiruan yang dibuat oleh AI. Ketiga, penipuan endorsement selebritas dan tokoh terkenal. Penipuan ini berbentuk konten promosi di media sosial yang manfaatin nama besar dan visual selebritas atau tokoh terkenal buat jadi talent atau model visualnya biar orang pada beli. Mekanisme dari penipuan ini tuh awalnya penipu mengkloning suara, visual, gerak tubuh, dan segala hal yang mendukung pembuatan video palsu dari seseorang tokoh yang terkenal. Terus penipu langsung aja edit video itu buat disesuaikan dengan konsep brand. Gak lupa, penipu ini juga jago banget bikin kata-kata persuasif yang bikin pengen beli. Kasus nyata dari penipuan ini pernah terjadi dengan manfaatin penyanyi populer Taylor Swift. Pada tahun 2024, tersebar video yang menunjukkan Taylor Swift mempromosikan alat-alat masak, padahal Taylor Swift nggak pernah terafiliasi ataupun bekerja sama dengan produk tersebut. Keempat, ada penipuan pesan terpersonalisasi dan disinformasi berita di media sosial. Kamu tahu nggak, bisa aja loh pesan asing yang kamu dapatkan nggak jadi terkesan seperti penipuan karena penipu udah mahir manfaatin AI buat bikin pesan khusus. Sekarang, informasi pribadi seseorang mulai digunain buat menguatkan kebenaran dari sebuah pesan. Penipuan ini namanya spear phishing, sebuah serangan khusus yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau organisasi tertentu secara spesifik. Penipu bakal riset mendalam dulu tentang kehidupan pribadi dan profesional para targetnya. Terus pakai informasi itu buat nulis pesan-pesan personal yang meyakinkan. Nulisnya tentu pakai AI biar struktur bahasa, kerapihan, dan detail kecilnya nggak terlewat. Contoh kasusnya tuh ada banyak banget di dunia nyata. Salah satunya tentang kiriman email terpersonalisasi yang meminta korban mengunduh file-file berbahaya. Tapi tenang aja, video ini bukan buat nakut-nakutin kok. Kamu tetap bisa menghadapi semua jenis penipuan tadi dengan gunain framework SVAE, biar nggak mudah terjebak sama penipu. SVAE ini tuh singkatan dari Stop, Verify, Act, dan Educate Others. Langkah pertama, stop. Suatu waktu kalau nerima panggilan pesan atau postingan yang cukup mencurigakan, stop dulu. Kasih waktu ke diri sendiri buat berpikir jernih, tanpa melibatkan emosi saat melihatnya. Langkah kedua, verify. Kalau sudah kasih waktu mikir, selanjutnya kamu perlu verifikasi dulu buat mastiin kebenarannya. Bisa dengan berbanyak bacaan atau tanyakan kepada orang-orang yang paham sama hal ini. Langkah ketiga, act. Pas kamu udah yakin kalau itu adalah penipuan,
kamu bisa langsung laporin ke pihak berwajib kalau memungkinkan, biar nggak menyasar korban lain. Langkah terakhir, educate others. Terakhir, kamu bisa jadiin pengalamanmu sebagai bahan edukasi buat orang lain. Coba deh berbagi cerita ke orang-orang terdekatmu terlebih dahulu. Akan jauh lebih baik lagi kalau kamu bisa bagiin juga di media sosial biar lebih banyak orang bisa lebih berhati-hati. Penipuan berbasis AI ini memang sudah susah buat dihentikan, tapi bisa dihadapi dan dicegah dengan saling mengedukasi. Bagiin video ini ke siapapun yang butuh tahu atau kamu juga bisa berbagi pengalaman di kolom komentar kalau pernah mengalami penipuan berbasis AI ini ya. Jangan lupa subscribe dulu channel Safe Nusa biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting kayak gini. And see you in the next video.